Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tabel ini menampilkan beberapa tes non parametrik ya, chi-square, quadrant Q, uji tanda, uji median, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, dan Friedman dan Kolmogorov-Smirnov. Di mana ini ada masing-masing penggunaannya yang nanti akan kita di slide berikutnya akan kita ulas satu persatu, tapi tidak semua. Ya, yang paling sering kita gunakan saja ya, yaitu chi-square nanti di belakang sendiri, kemudian Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Friedman's test sama Kolmogorov-Smirnov ya. Ini secara lengkapnya. Oke, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, pada pengujian satu grup. Jadi ini untuk deskriptif ya biasanya ya. Nah, di situ disebutkan biasanya bertipe goodness of fit. Goodness of fits itu adalah untuk menguji apakah suatu data itu fits untuk distribusi tertentu, apakah itu distribusi normal, apakah itu distribusi Poisson dan sebagainya. Ya. Nah, uji statistik apa yang bisa kita gunakan di situ untuk non parametrik ya, tentunya itu adalah ada binomial, kemudian ada uji Kolmogorov-Smirnov yang satu kelompok. Kolmogorov-Smirnov bisa untuk satu kelompok dan dua kelompok. Nah, ini biasanya yang paling sering kita gunakan untuk menguji distribusi suatu data, apakah dia terdistribusi normal atau tidak. Nah, uji binomial. Uji binomial untuk menghitung hipotesis bila satu variabel berasal dari populasi binomial yang terdiri dari dua kategori ya, binomial, jadi ada dua kategori ya, dikotomus ya, untuk menjadi suatu proporsi untuk menguji hipotesis satu proporsi populasi. Data bentuk nominal ya, ini untuk nominal itu ada laki-laki, wanita, sukses, gagal, ya tidak. Seterusnya, jika ingin mengetahui apakah masyarakat lebih menyukai warna yang dibungkus warna kuning, emas, atau yang metalik. Nah, emas atau yang metalik itu dua warna. Kita ingin tahu distribusinya seperti apa. Nah, itu uji binomial. Ya, kemudian ada uji Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, ini digunakan untuk menentukan seberapa baik sebuah sampel random data itu menjajaki distribusi teoritis tertentu. Nah, itu. Jadi kalau kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk satu set data dalam satu grup ya, ini kan tadi satu grup data, itu kita bisa mengetahui apakah data ini distribusinya mengikuti ya ini apakah distribusinya normal atau ada distribusi uniform atau ada Poisson tadi saya sebutkan atau exponential distribution. Jadi kita cek nih. Jadi kita berdasarkan Kolmogorov-Smirnov ini nanti kita bisa mengetahui secara pasti model distribusi data dalam satu kelompok ya. Berdasarkan pada perbandingan fungsi distribusi kumulatif sampel dengan fungsi distribusi kumulatif hipotesis. Ya, jadi nanti kita hipotesisnya apa? Jadi apakah ini mengikuti distribusi normal atau tidak? Apakah ini mengikuti distribusi uniform atau tidak? Apakah ini mengikuti distribusi Poisson atau tidak? Apakah mengikuti eksponensial atau tidak? Harus kita cek satu-satu gitu. Kita mau mengecek distribusi data itu berdasarkan yang mana ya? Yang patron yang normal, yang uniform, yang Poisson atau yang eksponensial. Ya tentunya ini masing-masing mempunyai keperluan tersendiri ya, keperluan sendiri. Tentunya paling sering kalau kita data itu adalah data interval atau data rasio tadi, kita ingin tahu distribusinya apakah normal atau tidak, ya kita bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Hipotesisnya normal atau tidak normal. Ya, nanti Kolmogorov-Smirnov akan menjawab apakah ini menerima hipotesis atau menolak hipotesis. Ya. Oke, itu satu grup. Nah, kemudian kalau kita punya dua grup, ya dua kelompok yang independen, yang tidak saling terkait. Untuk menguji signifikansi perbedaan nilai dua kelompok independen atau untuk menguji mungkin tidaknya dua kelompok independen itu berasal dari populasi yang sama. Jadi apakah menguji perbedaan ya antara dua kelompok itu apakah betul-betul berbeda secara signifikan atau hanya kebetulan saja. Ya, nah itu maka yang kita gunakan adalah ada kemungkinannya untuk non parametrik ada bisa 4, ada Mann-Whitney U, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Moses Extreme, ada
ujian Wolfowitz. Yang paling sering dipakai yang paling atas ya, Mann-Whitney U test itu adalah nanti kita nah di sini Mann-Whitney U test yang paling sering itu untuk dua kelompok komparatif yang tidak saling terkait atau independen, dan bisa juga dua grupnya ini berukuran atau jumlahnya tidak sama ya, tidak terdistribusi normal. Ini adalah counterpart dari independent t-test untuk membanding. Kalau t-test, independent t-test kan untuk membandingkan mean dari dua grup yang tidak saling berkaitan, apakah mean-nya itu berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, kalau Mann-Whitney U sama, tapi tidak yang dibandingkan bukan mean, tapi mean rank. Ya. Penelitian memberikan berapa lama hidup pasien leukemia diberi serum dengan yang tidak diberi serum atau penghambat pertumbuhan leukemia. Semuanya seperti itu. Nah, ini counterpartnya. Jadi kalau nanti ketemu rekan-rekan sejawat menemui bahwa oke, saya membandingkan dua kelompok, kebetulan datanya interval rasio, tapi ternyata dia tidak terdistribusi normal, maka gunakanlah, jangan dipaksakan menggunakan t-test ya, tapi gunakanlah Mann-Whitney U. Nah, kemudian berikutnya uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, tadi dalam yang sebelumnya ini untuk Kolmogorov-Smirnov dipakai untuk satu kelompok. Nah, dua kelompok pun dia bisa ya. Dua kelompok yang independen, yang saling tidak saling terkait. Uji apakah dua sampel berasal dari populasi yang mempunyai distribusi yang sama atau berbeda. Kemudian bandingkan dua distribusi kumulatif dan memfokuskan pada selisih terbesar antara kedua delta antar dua kelompok tersebut. Nah, jadi Kolmogorov-Smirnov bisa juga dipakai. Nah, itu yang dua paling sering dipakai ya untuk dua kelompok yang kita perbandingkan dengan menggunakan Mann-Whitney U ataupun dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Kalau dia datanya tidak terdistribusi atau dia harus non parametrik. Nah, grup penelitian bisa jadi tidak hanya dua, tapi bisa tiga, bisa empat ya. Yang sama kalau kita yang selalu kita melakukan penelitiannya seperti itu, bisa ada 4, bisa ada 5. Nah, itu kalau parametrik, maka yang kejadian seperti itu, kalau datanya rasio atau interval, maka kita akan menggunakan ANOVA atau analisis variansi. Nah, sedangkan pada non parametriknya, kita akan menggunakan ini bisa dengan Kruskal-Wallis atau dengan uji median. Yang paling sering dipakai adalah uji Kruskal-Wallis. Uji statistik ini menguji hipotesis nol bahwa K grup independen telah ditarik dari populasi yang sama atau dari populasi yang identik atau tidak. Ya. Jadi apakah K grup atau beberapa grup itu sebenarnya dari berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, ini uji Kruskal-Wallis yang paling merupakan alternatif dari analisis variansi satu jalur atau one way ANOVA, di mana nilai data diganti dengan rank. Nah, ini tadi. Ini sama dengan tadi di Mann-Whitney pun juga begitu ya. Jadi min diganti dengan min rank. Nah, jadi datanya tidak data asli dalam mesin statistiknya. Si Kruskal-Wallis atau si Mann-Whitney tadi tidak menghitung data berdasarkan nilai aslinya, tapi berdasarkan rankingnya. Jadi sama dia dibikin dummy variabel, dummy data yang itu berdasarkan rankingnya tertinggi sampai terendah. Kemudian min-nya nanti adalah min dari ranking itu. Nah, kalau Anda ingat di dalam prosedur statistika parametrik menggunakan ANOVA, itu karena dia ada beberapa kelompok, kemudian akan dilanjutkan dengan uji post hoc, ya, uji lanjutannya. Nah, uji lanjutannya itu untuk menguji antar dua kelompok, antar dua kelompok kan gitu. Jadi kalau ada 4 kelompok, oleh ANOVA dibilang oke, ini perbedaannya signifikan. Kemudian post hoc-nya, uji lanjutnya adalah sebenarnya yang signifikan nih dari 4 kelompok nih grup yang mana aja. Nanti kita akan nge-post hoc atau ngelanjut 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4, dan 3 dengan 4. Gitu. Nah, itu namanya post hoc yang kalau pada parametrik bisa pakai Bonferroni, bisa pakai LSD, dan lain sebagainya kalau masih ingat. Nah, kalau datanya ini dengan non parametrik, maka
padanannya navanya sama, tadi pakai menggunakan Kruskal-Wallis. Kemudian post-hoc-nya pakai apa? Post-hoc-nya pakai Man-Whitney-U. Jadi nanti setelah ini Kruskal-Wallis menyatakan bahwa oh iya ini bermakna, maka kita melanjutkan dengan Kruskal-Wallis, Man-Whitney-U 12, 13, 14, kemudian 2, 3, 24, dan 34. Ya. Jadi post-hoc dari Kruskal-Wallis biasa menggunakan Man-Whitney-U dalam uji non-parametrik. Nah, kemudian berikutnya tadi sudah ada satu grup, kemudian ada 2 grup independen, kemudian lebih dari 2 grup yang independen. Nah, sekarang ini ada kan juga kemungkinan 2 grup yang tidak independen atau 2 grup yang saling terkait. Apakah dia itu uji yang analisis statistik pada pre dan post ya, perlakuan ya, atau case control ya. Pada kasus case control ini saling match ya. Nah, itu kalau kalau parametrik maka kita menggunakan paired t-test contohnya ya, paired t-test. Jadi berpasangan dan itu t-test yang berpasangan. Tapi counterpartnya kalau dia ternyata ini adalah datanya tidak terdistribusi normal, maka kita akan menggunakan uji Wilcoxon. Ya, uji Wilcoxon itu counterpartnya paired t-test untuk parameter parametrik dan ini non parametrik. Kemudian berikutnya kalau kita menguji dari beberapa grup sampel yang saling berhubungan. Nah, ini yang kalau di parametrik tidak ada ya. Tadi kan kita sebutkan bahwa ada juga non parametrik itu yang tidak ada di parametrik ya. Nah, ini salah satu yang tidak ada di parametrik yaitu uji K-sampel atau beberapa grup ya, yang saling berhubungan. Nah, untuk mendeteksi dua variabel yang berhubungan atau lebih menguji hipotesis bahwa K kelompok yang berhubungan ditarik dari populasi yang sama atau saintifik. Nah, apa ujinya untuk beberapa grup yang saling berhubungan untuk di analisis statistik non parametrik itu ada bisa menggunakan Friedman's test dan Kendall-Stau maupun Cochrane. Yang akan kita yang paling disering pakai adalah Friedman's test. Uji Friedman atau Friedman's test ini untuk menguji signifikansi dari K kelompok yang berkaitan berasal dari populasi yang sama dengan salah data minimalnya ordinal ya. Jadi kalau nominal bisa ya, ini harus paling enggak ordinal. Studi tentang efek-efek jenis obat dalam kaitan dengan satu reaksi yang diberikan oleh subjek manusia yang menghasilkan data-data tersebut. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kalau di dalam repeated measures. Nah, di dalam ada repeated measures yang tidak hanya satu kali. Kalau tadi dua kelompok pre dan post tadi hanya repeated measures satu kali ya. Jadi pre dicek kemudian post. Nah, kalau repeated measures-nya itu beberapa kali ya. Nah, ini gunakan Friedman's test. Ya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, yang terakhir yang akan kita bahas chi-square. Ya. Kalau chi-square itu untuk menguji proporsi. Jadi bisa kalau kita cross tabulasi ada dua variabel, umpamanya ini jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian ada positif COVID dan tidak COVID. Nah, iya, positif atau negatif COVID. Nah, ini kita cross-tabkan, kita lihat proporsinya, apakah ada perbedaan proporsi positif COVID berdasarkan jenis kelamin. Nah, maka itu kita menggunakan chi-square. Nah, chi-square sendiri pun bisa juga tidak hanya 2x2, bisa lebih dari 2, bisa 3x3, dan seterusnya. Oke, teman-teman sejawat sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan statistika non parametrik, khususnya ini tadi sesuai kalau di jadwal saya mesti memberikan penjelasan tentang uji Man-Whitney-U, kemudian Kruskal-Wallis, Friedman's test, dan Kolmogorov-Smirnov. Tadi sudah sebagian besar saya sampaikan, ya mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan untuk nanti bisa Anda pakai, Anda terapkan kalau Anda mau
menulis karya tulis ilmiah terkait dengan bidang ilmu masing-masing. Tentunya silakan saja kalau nanti akan ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin akan apa namanya meng-cross check-kan ini dengan penulisan-penulisan yang ada hal yang perlu diskusikan, saya sangat terbuka. Silahkan bisa menemui saya secara daring maupun luring ya. Kalau luring ya saya ada di Departemen IKGP dan IKGM di FKG lantai 4. Kalau secara daring ya nanti kita bisa share apa namanya via media sosial apapun itu yang bisa kita pakai. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat pagi, selamat siang, sore atau malam. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.